Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video sebelumnya, kita telah belajar membuat halaman login lengkap dengan suite alert. Sayangnya di video sebelumnya, ketika user berhasil login, kita hanya menampilkan suatu halaman yaitu dengan tulisan bahwa itu adalah halaman beranda. Mungkin akan saya perlihatkan hasil dari video yang kemarin yang telah kita buat. Jadi ketika user berhasil login, dia hanya menampilkan halaman beranda seperti ini. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membuat halaman beranda itu menggunakan dashboard admin yang telah kita miliki, yaitu menggunakan template ruang admin. Jadi diharapkan bahwa setelah user berhasil login, nanti akan muncul halaman beranda seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat halaman beranda seperti ini. Lalu di halaman beranda ini ada beberapa bagian yang mungkin nanti akan kita buat. Yang pertama adalah top bar, yaitu yang bagian atas berwarna biru ini. Lalu yang kedua adalah sidebar, yaitu menu yang berada di sebelah kiri. Lalu yang ketiga adalah content atau body, yaitu yang berada di tengah ini. Lalu yang keempat adalah footer, yaitu yang ada di bagian bawah yang bertulisan copyright 2020 developed by Indri Junanda. Jadi nanti kita akan membuat menu yang ada di sidebar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kemarin kita sudah membuat fungsi untuk logout, tapi kita belum menerapkannya di button logout kita. Nah, pada video kali ini kita akan menerapkan fungsi yang sudah kita buat kemarin ke button logout yang ada di dashboard admin di ruang admin. Nah, jadi nanti di bagian sini ada fungsi logout, jadi nanti kita tinggal menerapkan fungsi logout ke dalam button ini, button logout. Kemudian ketika ini button diklik, nanti akan muncul modal berisi konfirmasi, lalu tinggal kita pilih logout. Maka secara otomatis kita akan keluar dari sistem dan kembali ke halaman login. Baik, kita kembali ke project kita yang kemarin, yaitu aplikasi Perpus. Nah, untuk memulainya, kita harus membuat template terlebih dahulu, yaitu teman-teman bisa ke bagian views, kita buat satu folder yang bernama template. Nah, nanti folder ini digunakan untuk menampung template-template kita, yaitu mulai dari layout, lalu sidebar, top bar, footer. Dan untuk body nanti kita tidak membuatnya di template, melainkan nanti body itu nanti sifatnya adalah dinamis, jadi nanti isinya itu tergantung fungsi apa yang akan kita jalankan nanti. Baik, di dalam folder template ini silakan nanti teman-teman buat 4 file, yaitu filenya bernama vlayout, vtopbar, vsidebar, dan vfooter, yaitu vlayout.php, kemudian vtopbar.php, vsidebar, dan yang terakhir adalah vfooter.php. Jadi nanti kita akan menggunakan template ruang admin ini. Jadi nanti kita akan mencoba memisahkan beberapa bagian, yaitu tadi sidebar, kemudian top bar, body atau konten, kemudian footer yang ada di bawah ini ke dalam masing-masing file yang tadi telah kita buat. Kenapa kita melakukan seperti itu? Sebenarnya kita tidak membuatnya seperti itu tidak masalah, tapi untuk jaga-jaga lebih enak kita memisahkannya agar untuk mempermudah kita dalam
pembuatan atau maintenance yang akan datang. Jadi nanti untuk pengelolaannya itu lebih mudah saja. Nah, sekarang teman-teman bisa ke template ruang admin yang telah kita miliki. Kemudian di sini teman-teman bisa membuka index.html. Nanti silakan teman-teman buka menggunakan Notepad++ atau code editor yang lain. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, di sini adalah code HTML dari halaman dashboard admin. Nah, silakan kita copy semuanya. Kita Ctrl A, kemudian kita copy. Lalu kita pindahkan di file layout kita. Kita pastekan saja di sini. Ini yang lain kita close dulu saja. Nah, kemudian jangan lupa, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, kita harus memberikan aksi, bukan aksi, tapi kita harus ngeset pemanggilan CSS, JavaScript, dan image kita. Kita tambahkan base URL, kemudian asset. Nah, seperti ini. Kita kopikan saja ke CSS yang lain. Kemudian kita kopikan ke script. Kita save seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, lalu kita akan mencoba dari layout ini, kita akan memisahkan mana yang termasuk footer, mana yang termasuk sidebar, dan mana yang termasuk topbar. Kita kembali ke atas. Nah, biasanya template admin itu sudah ada keterangan mana yang bagian sidebar, mana yang bagian topbar, dan mana yang bagian footer. Biasanya para pembuat template itu sudah memberikan keterangan. Seperti contohnya ini. Ini adalah ada keterangan sidebar. Jadi sidebar itu dimulai dari UL ini. Nah, untuk ngeceknya dia UL sampai mana, kita bisa arahkan ke UL ini. Kita klik saja. Nah, nanti di UL ini akan muncul garis titik-titik berwarna putih. Kemudian nanti kita coba arahkan ke bawah. Kita coba cari. UL itu nanti akan sampai mana? Sepertinya kelewatan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sampai di sini. Di sini juga ada sidebar lagi. Nah, berarti untuk sidebar berarti mulai UL ini kemudian sampai ke UL ini. Nah, di sini kita blok saja, kemudian kita cut, kemudian kita masukkan ke sidebar. Kita pastekan di sidebar. Kita save. Nah, kemudian untuk yang di sidebar yang tadi kita copy sini, kita ganti dengan pemanggilan layout dari sidebar. Kita ganti dengan menampilkan view dari sidebar. Seperti ini. This load view. Sidebar ada di mana? Di folder template / namanya adalah sidebar. Seperti ini ya teman-teman. Hal itu juga berlaku di topbar. Nah, di sini udah ada topbar seperti ini. Nah, jadi topbar mulai dari nav ini. Sama seperti tadi, kita klik aja navnya, kemudian kita cari bagian bawah yang juga ada titik-titiknya ini, garis bertitik-titik itu. Kita coba cari. Nah, berarti di sini. Nah, kebetulan di sini juga ada topbar juga, berarti topbar mulai dari nav yang bawah ini sampai nav yang atas. Sampai nav yang atas ini ya.
Nah, bisa kita cut saja, kita cut, kemudian kita pindahkan di top bar. Kita save, kemudian di layout yang tadi, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita memanggil top bar-nya, yaitu ke top bar yang ada di halaman di folder template. Sidebar sudah, top bar sudah, sekarang footer. Footer ada di bagian bawah. Nah ini ya teman-teman, jadi footer mulai dari sini sampai sini. Kita tinggal cut saja, Ctrl X atau klik kanan cut, kemudian kita masukkan ke footer. Oke, terus yang di sini tadi kita lakukan yang sama, yaitu kita memanggil view footernya. This load view, kita panggil footer yang ada di folder template. Baik, begini ya teman-teman. Kita sudah memisahkan top bar, sidebar, dan footer. Kemudian jika kita jalankan dashboard adminnya, itu di sini ada body atau konten. Nah, kita akan memindahkan konten ini ke dalam view, yaitu beranda. Nah, kita buat dulu view berandanya. Nah, untuk view beranda itu kita tidak menggunakannya di dalam template, karena template itu kan rencana kita hanya digunakan untuk menampung template-template atau tampilan yang nanti akan digunakan oleh semua view. Maka kita membuat di luar saja, saya membuat di dalam view-nya langsung. Kita klik kanan, kemudian view, kita buat vberanda.php. Yang lain kita close saja. Nah, untuk beranda atau untuk konten itu dimulai dari dashboard sampai GitHub ini ya teman-teman. Nah, kita cari dulu awalannya adalah dashboard. Silakan kita cari dashboard. Nah, dashboard ini ya teman-teman ada di contain field. Kemudian di sini ada breadcrumb-nya yaitu home sama dashboard. Jadi dashboard, kemudian ada breadcrumb, ini namanya breadcrumb yaitu home dan dashboard. Kemudian diikuti di bawahnya ada earnings monthly. Nah, ini ada earning monthly. Berarti mulai dari sini ya teman-teman. Jadi kita arahkan saja, kita klik di sini div. Nah, kita cari bagian akhirnya sampai di mana ini div. Kita cari ke bawah, biasanya itu di atasnya footer. Ini footer, nah sampai sini ya. Nah ini kita sampai sini ya teman-teman. Kita copy saja, kita blok saja. Kita blok saja untuk kontennya, yaitu ada di dalam container field. Kita cut, Ctrl X. Kita pastekan di berandanya. Lalu untuk beranda, karena beranda itu adalah body, jadi kita tidak memanggilnya tidak menggunakan seperti ini, tapi kita menggunakan konten. Kenapa untuk bodinya berbeda sendiri? Karena nanti body itu sifatnya adalah dinamis sesuai dengan fungsi yang nanti akan kita akses. Jadi ini untuk body itu tampilannya nanti akan berubah
Sedangkan untuk sidebar, topbar, dan footer itu tampilannya statis. Jadi untuk tampilan statis kita menampilkannya menggunakan ini, menggunakan this load view. Sedangkan untuk body, karena tampilannya selalu berubah-ubah, dinamis sesuai dengan fungsi yang nanti kita akses, maka kita menggunakan seperti ini, yaitu konten. Kita save. Nah, ini kita sudah memisahkan dan membuat template dan halaman beranda. Tapi kita ketika pengguna sudah login, dia tidak akan langsung ke halaman beranda karena kita belum membuat controllernya. Jadi sekarang kita harus membuat controller. Di controller folder controller ini, kemudian kita buat aja controller namanya beranda. Kita duplikasi saja dari controller yang sudah ada, yaitu welcome. Duplicate, kemudian kita ganti namanya menjadi beranda. Ini kita ganti beranda. Untuk sisanya kita hapus saja. Kita sisakan indeks. Nah, untuk halaman beranda sendiri jangan lupa, alangkah lebih baiknya setiap controller itu ditambahkan construct. Kita copy saja dari login, kita kopikan construct, kemudian di halaman di controller beranda kita pastekan construct. Kita shift ALTF. Nah, ini untuk modelnya kita hapus karena kita tidak menggunakan model ini untuk sementara. Kita shift ALTF lagi. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan ada kebingungan untuk shift ALTF. Shift ALTF itu nanti digunakan untuk menata code kita itu yang tadinya berantakan itu menjadi rapi. Misalnya tadinya code-nya seperti ini, kemudian kita klik kita tekan tombol di keyboard secara bersamaan, yaitu Shift, Alt, kemudian F. Itu nanti code-nya akan tertata rapi seperti ini. Nah, untuk Sublime sendiri itu untuk pengaturan seperti itu kita harus kita setting manual, jadi tidak langsung bawaan dari Sublime-nya. Nah, untuk setting manualnya kita menggunakan preference, kita klik menu preference, kemudian pilih key binding. Nah, kemudian teman-teman tinggal ketikkan ini saja di bagian sebelah kanan. Nah, ini nanti teman-teman silakan teman-teman ketikkan ini. Jadi nanti kita menggunakan Shift ALTF untuk merapikan komennya. Nah, ini untuk Shift ALTF itu nanti bisa teman-teman ganti. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan menggunakan Shift ALTF, nanti teman-teman bisa menggantinya sendiri. Yang penting untuk yang ada di sini, yang teman-teman buat di sini itu tidak bertabrakan dengan yang ada di sebelah kirinya. Nah, yang ada di sebelah kirinya, kalau yang di sebelah kirinya adalah shortcut bawaan dari Sublime-nya. Nah, untuk yang sebelah kanan kita bisa membuat shortcut sendiri. Gitu teman-teman. Jika sudah, kita silang aja, kita close saja. Nah, itu untuk menambahkan shortcut untuk merapikan komen atau merapikan code kita. Kita sudah menambahkan construct, kemudian kita akan menampilkan view index. Yaitu kita tidak menggunakan load view ini karena kita menggunakan template. Jadi kita menampilkannya menggunakan this template, kemudian load. Nah, kita akan meload template. Template-nya itu apa? Template utamanya adalah yaitu layout. Nah, layout itu ada di folder template. Lalu, nah halaman yang nanti akan kita tampilkan apa? Yaitu halaman beranda. Beranda itu ada di folder template. Oh maaf, untuk beranda tidak ada di folder template ya teman-teman. Jadi beranda ada di luar. Jadi kita tidak menggunakan folder template seperti ini.
Jadi tadi di template itu ada layout, footer, sidebar, dan top bar. Nah, layout itu istilahnya untuk halaman paling utamanya, itu template paling utama yaitu layoutnya. Karena di dalam layout itu dia memanggil top bar, sidebar, sama footer, sama kontennya juga. Jadi untuk yang bagian template ini, yang bagian awal ini, yang pertama, template apa yang mau kita pakai, yaitu kita menggunakan layoutnya. Lalu yang bagian kedua adalah view apa yang mau kita tampilkan. Nah, karena template ini bukan bawaan dari CI, jadi teman-teman harus install library template ini ke dalam project kita, ke project teman-teman sendiri. Untuk link downloadnya itu nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi. Jadi kita akan menggunakan template ke dalam library. Mungkin saya akan mencoba menggunakan template yang pernah saya download. Jadi nanti templatenya kita masuk ke application purpose, application, kemudian libraries. Nah, nanti templatenya dipastekan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti templatenya, link download templatenya nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kemudian ketika user atau pengguna itu login, dia nanti akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Jadi kita harus memodifikasi halaman login terlebih dahulu. Bukan halaman login, tapi controller login. Nah, kita akan memodifikasi. Kalau kemarin kita mengecek bahwa user yang telah login itu nanti akan ditampilkan halaman beranda. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi redirect ke halaman beranda, yaitu ke controller beranda. Nah, controller beranda yang akan kita tampilkan adalah ada di fungsi index. Maka itu kita tidak perlu menambahkan index. Sebenarnya untuk lengkapnya itu nanti seperti ini, index. Karena index berarti kita tidak perlu menambahkan. Nah, kalau misalnya namanya bukan index, misalnya halaman beranda, nama fungsinya, nah kita wajib menambahkan. Tapi berhubung ini adalah index, jadi kita kosongkan aja, tidak masalah. Baik, kita coba load aplikasi purpose kita. Oke, nah ini ada error. Nah, template itu tidak diketahui, yaitu undefined property. Jadi tadi template yang sudah kita copy di sini di application libraries ini harus kita panggil terlebih dahulu. Nah, manggilnya di mana? Manggilnya kita ada di autoload, yaitu kita pergi ke config, yaitu autoload. Di sini kita cari libraries. Nah, di libraries ini kita tambahkan koma, kita tambahkan template. Lalu kita coba refresh lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini masih ada error, yaitu konten. Berarti ada di halaman beranda. Coba kita lihat layoutnya, sepertinya ada kesalahan penulisan di konten.
kurang S. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Jadi contents ini penulisannya seperti ini ya. $contents. Tadi kita kurang S. Kemudian kita refresh, tadi tampilannya sudah seperti ini. Kemudian jika kita logout, kita coba logout ya. Kemarin fungsinya adalah seperti ini. Logout. Nah, kemudian coba kita akses ke beranda. Nah, ini masih bisa masuk. Padahal harusnya fungsi beranda itu hanya bisa diakses ketika user sudah berhasil login. Maka dari itu kita harus memberikan pengecekan setiap controller itu diakses. Jadi kita harus memberi pengecekan controller itu diakses itu apakah penggunanya itu sudah login ke dalam sistem apa belum. Jika belum, maka controller tersebut tidak bisa diakses. Nah, untuk pengecekannya kita dapat menggunakan core controller. Kita dapat membuat controller tambahan atau controller pembantu, yaitu di core ini. Nah, kita buat controller yang namanya mj controller. Kita klik kanan, kemudian new file. Teman-teman dapat memberi nama yaitu mj controller.php. Kita enter. Nah, untuk isi controllernya kita samakan saja seperti welcome ini, kita copy saja dari welcome. Kemudian kita ganti ini menjadi mj controller. Kita hapus saja sisanya. Nah, baik, jadi controllernya seperti ini. Jadi nanti kita membuat mj controller. Ini namanya mj controller itu adalah core controller karena controller yang berada di folder core. Jadi harusnya kan controller ada di folder controller, tapi kita membuat controllernya itu ada di folder core. Jadi ini namanya adalah core controller. Nah, untuk isinya apa? Untuk isinya kita pertama kita membuat fungsi function untuk cek login. Nah, jadi fungsi ini nanti kita gunakan untuk mengecek login, apakah user itu sudah login apa belum. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa user login itu ditandai dengan penyimpanan session. Jadi jika kita lihat di halaman login, nah di sini ini session itu sudah tersimpan, kita sudah membuat session namanya login.purpose. Kita namanya adalah login_purpose. Nah, ini adalah session kita. Jika session ini ada, berarti pengguna itu sudah login, maka dia akan langsung otomatis di redirect ke halaman beranda. Nah, kita kopikan saja pemanggilan sessionnya, kemudian kita masukkan di mj controller. Kita cek dulu. Seperti ini. Nah, ini artinya jika controllernya itu tidak ada, maka dia akan diredirect ke halaman awal. Redirect ke halaman awal. Nah, untuk halaman awal, yaitu kita bisa redirect string kosong seperti ini. Ini nantinya dia akan ke redirect ke base URL, yaitu localhost / nama projectnya adalah aplikasi purpose. Kemudian yang kedua kita membuat controller. Kita membuat fungsi untuk get user data. Nah, di sini get user data itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil atau menyimpan nilai dari
session login underscore purpose ini. Jadi login underscore purpose kemarin kita menyimpan nilai yaitu adalah data user yang login. Jadi kita akses sessionnya itu menggunakan bantuan fungsi get user data. Kita return saja yaitu seperti ini. Jadi kita mengambil session, kemudian kita tampung di fungsi get user data. Nah, untuk fungsi-fungsi ini nanti kita bisa panggil di controller-controller yang ada di folder controller ini. Nah, kita kembali ke login. Nah, untuk login ini kita membutuhkan juga pengecekan apakah sessionnya itu ada atau tidak. Oleh karena itu untuk login kita ganti extend-nya itu menjadi mj controller. Nah, karena di fungsi index itu sendiri dia membutuhkan pengecekan apakah user itu sudah login atau belum. Jika sudah login, maka akan redirect ke halaman beranda. Untuk lebih mempermudah, kita menggunakan global private variable yaitu user login. Nah, untuk user login ini kita definisikan di bagian construct. Karena dia adalah global variable, maka kita perlu menggunakan this user login. Nah, karena kita sudah menggunakan extend my controller, jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di mj controller, yaitu check login dan get user data. Itu kita panggil saja, yaitu karena ini adalah fungsi yang di luar dari controller itu sendiri, berarti kita membutuhkan this get user data. Nah, kemudian untuk if-nya kita gantikan this user login saja. Sebenarnya meskipun artinya sama, kita ganti aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk loginnya. Kemudian untuk beranda, tadi kan beranda itu bisa diakses ketika user itu login. Maka kita harus ganti CI controller menggunakan mj controller. Kemudian kita buat private variable, global private variable yaitu user login. Kita kopikan saja dari yang di sini. Nah, jadi ini nanti ketika beranda itu diakses, dia akan menjalankan atau mengambil data session dari get user data ditampung ke global variable yaitu user login. Oke, kita tambahkan this check login. Nah, jadi sebelum pemanggilan ini, sebelumnya kita harus ngecek dulu apakah user itu sudah login apa belum. Jika sudah login, maka dia langsung mengambil data session yaitu ditampung ke user login. Mungkin bisa kita coba. Ini untuk kasusnya bahwa user itu tadi sepertinya belum login. Jadi kita mengakses beranda, kita enter, maka dia akan langsung ke redirect ke halaman login. Kemudian coba kita login. Nah, dia ke halaman beranda. Jika kita enter lagi, kita refresh gitu, dia tetap di halaman beranda. Karena kan sudah login. Kemudian jika kita akses base URL itu adalah seperti ini. Ini namanya base URL, kemudian kita enter, dia akan redirect ke halaman beranda, yaitu di login ini bahwa pengguna itu sudah login, dia
langsung redirect ke halaman beranda. Kita sudah belajar, sudah mencoba menerapkan user atau template admin. Itu ketika user berhasil login, dia langsung ke halaman template admin. Kita sudah selesai menerapkannya dan membuatnya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan template ini. Kita akan mencoba memasang yaitu atau memberikan aksi di button logout, dan kita akan mencoba mengubah menu-menu di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada image ya teman-teman. Di sini image-nya tidak tampil karena tidak ada gambarnya. Kita bisa menggunakan gambar yang lain. Di sini saya akan menggunakan gambar ini saja. Nah, jadi teman-teman sebenarnya teman-teman bisa download gambar apapun. Ini untuk logo ini ada di template admin di folder image. Jadi di folder image ini. Nah, ini ada logo. Nah, ini ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan ini. Terus untuk yang user ini teman-teman bisa download aja di browser di Google, itu namanya adalah icon user. Kita copy saja ke aplikasi Perpus, kemudian kita membuat folder yaitu folder upload. Setelah upload, kita praktekkan saja di luar. Oke, sekarang kita akan memasangkannya untuk logo ada di sini di pojok kiri atas, dan untuk icon usernya nanti ada di sebelah sini. Kita ke halaman layout. Kita coba ke layout, ruang admin. Itu ada di sidebar. Nah, ini ruang admin. Nah, kita ganti ini menjadi logo.png. Kita ganti seperti ini saja. Base URL. Tadi image-nya ada di folder upload. Kemudian langsung ke image-nya yaitu logo.png. Oke, kita refresh. Nah, untuk logonya sudah tampil. Sekarang ke usernya. Usernya itu ini adalah area ini adalah yaitu toolbar. Berarti kita ke toolbar. Kita cari namanya apa? Maman Ketoprak. Kita search aja Maman Ketoprak. Nah, ini. Dan di sini ada image. Nah, ini pemanggilan image-nya. Nah, di sini kita ganti saja ini yaitu base URL, ada di folder upload slash apa tadi namanya user.png. Kita refresh. Nah, sudah. Kemudian kita akan memberikan aksi di button logout ini. Ini berarti ada di toolbar. Kita langsung saja ke toolbar, kita cari logout. Ini ya teman-teman, ini adalah logout. Nah, kebetulan di sini buttonnya seperti ini, berarti dia logout itu nanti dia memanggil modal yaitu logout modal. Jadi ini modal logout. Lalu berarti modal logout kita cari saja modal logout. Sepertinya itu ada di beranda. Tadi sepertinya ikut ke copy di beranda. Kita coba cari logout. Nah, ya. Modal logout.
Ini kita taruh di layout saja, kita cut saja. Karena kan tadi beranda itu sifatnya adalah dinamis ya. Jadi nanti kalau misalnya modal layoutnya itu masuk ke beranda, nanti untuk modal layoutnya itu ketika kita tidak berada di halaman beranda, itu nanti modal layoutnya itu tidak bisa diakses. Maka dari itu kita pindahkan di logout saja, di layout saja. Kita taruh di bawah footer saja. Baik, taruh di sini saja. Kita refresh. Nah, sekarang kita coba apakah bisa muncul. Nah, masih bisa muncul ya. Nah, kita bisa ganti ini tulisannya. Apakah ingin keluar? Nah, kemudian di sini ada. Nah, ketika ini diakses seperti ini ya teman-teman, logout. Nah, apakah ini keluar? Di sini ada cancel sama logout. Nah, ini kita beri aksi di logoutnya saja. Ini kita kasih konfirmasi. Kemudian, nah ini logout ya teman-teman. Nah, di sini ada pemanggilan buttonnya seperti ini. Nah, red. Ini A ini ada sebenarnya dia adalah pemanggilan untuk link. Kita membuat hyperlink. Sebenarnya adalah fungsinya hyperlink. Jadi jika ini kelasnya itu dihilangkan, sebenarnya tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini di hyperlink. Nah, karena kita ingin membuatnya sebagai button, berarti kita perlu menambahkan yang itu class button. Nah, untuk fungsinya kemarin kita sudah membuat fungsi logout. Yaitu fungsi logoutnya seperti ini, yaitu base URL, kemudian adalah index.php slash logout. Nah, seperti ini ya teman-teman. Penulisannya teman-teman bisa seperti ini atau seperti ini saja. Jadi base URL, kemudian index.php.logout. Nah, untuk penulisannya sama saja. Tapi saya lebih suka menggunakan penulisan yang seperti ini. Sebenarnya ini selera, jadi teman-teman lebih enak menggunakan penulisan yang seperti apa. Kita refresh, kemudian kita coba logout, kita logout. Nah, sudah keluar dari sistem. Kemudian jika kita akses beranda lagi, slash beranda, oke, sudah tidak mau masuk ya teman-teman. Kita coba masuk lagi. Oke, sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam sistem. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini maksud pengaksesan link ini seperti apa? Jadi untuk yang sampai sini, ini adalah base URL. Nah, base URL itu umumnya itu ada index.php. Jadi ini sampai index.php ini adalah base URL. Sedangkan beranda adalah nama controller. Jadi sebenarnya kita mengakses menu button tadi, kita sebenarnya mengakses controller. Jadi ini ya teman-teman, kita mengakses controller logout. Kita coba lihat controller logout. Nah, ini adalah controller logout. Nah, kemudian di sini dia otomatis langsung mengakses index. Karena kita tidak menuliskan fungsi apapun di sini, berarti kita langsung mengakses index. Begitu untuk pembacaan controller. Jadi link itu nanti awalnya itu kita memanggil controller dulu, kemudian memanggil fungsi. Nah, nanti controllernya itu ada di dalam folder atau tidak. Kalau misalnya controller ada di dalam folder, berarti kita harus memanggil foldernya dulu, baru controller, kemudian baru fungsi. Baik, untuk penerapan fungsi logout sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kita mengotak-atik atau mengubah isi dari menu bar ini. Ini adalah sidebar, berarti kita ke sidebar saja. Kita close saja yang lainnya. Nah, ini sidebar teman-teman.
Jadi kita bisa set sesuai dengan keinginan kita, yaitu dashboard. Dashboard akan kita ubah jadi apa? Misalnya beranda. Nah, beranda seperti ini ya. Beranda, terus untuk ikonnya bisa kita ganti. Beranda itu identik dengan icon yang namanya home. Nah, di sini untuk ikonnya itu berarti biasanya ada i-nya ini di depannya beranda. Untuk yang fast VA VW ini kita abaikan, kemudian kita hanya mengubah yang bagian akhirnya saja, yaitu FA strip beranda itu biasanya home. Nah, seperti ini ya, ikonnya berubah. Nah, untuk icon sendiri, teman-teman coba cari di template-nya, yaitu biasanya di Bootstrap UI, atau di sepertinya untuk ruang admin itu tidak menyediakan icon. Tapi untuk icon sebenarnya teman-teman bisa cari referensi, yaitu font.awesome.com. Nah, ini nanti teman-teman untuk font-fontnya nanti teman-teman bisa mencari referensi dari sini. Iconnya mau seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti ada contoh-contohnya begitu. Nah, ini teman-teman kemudian nanti bisa pilih icon. Atau, nah ini ada icon-icon yang sudah disediakan. Teman-teman nanti bisa cari yang free saja, jadi tidak perlu bayar. Baik, kita lanjut. Kemudian kita akan membuat yaitu yang namanya pengelolaan data master. Nah, ini bisa kita ubah jadi data master saja, yaitu data master. Nanti akan seperti ini, fiturnya berubah jadi data master. Kemudian ini jika kita menggunakan drop down menu itu nanti seperti ini, jadi teman-teman bisa menggantinya saja. Tapi kita tidak akan menggunakan drop down menu, jadi kita hanya membutuhkan satu menu saja, yaitu kita pakai yang UI color saja, UI color. Nah, jadi yang drop down menu itu kita hapus saja, kita cukup ambil yang UI color, berarti UI color itu sampai sini kita hapus. Coba kita cek. Oke, sudah ya. Nah, UI color itu kita ganti data buku. Oke, untuk VA palette-nya kita ganti buku itu book. Lalu sebenarnya kita kopikan saja. Jadi untuk mengcopy menu itu dari LI ya. Jadi nggak cuma A saja, tapi dari LI. Jadi satu paket ini. LI kita copy saja. Kita ganti data kategori. Kita pakai FA-nya adalah bookmark. Lalu kita copy pastekan lagi, yaitu data member, FA-nya users, kemudian data user, yaitu FA-nya adalah user. Baik, nanti sudah seperti ini. Lalu ada peminjaman buku dan laporan. Pinjaman. Kita ambil dari sini saja. Pinjaman buku. FI-nya kita pakai folder open.
Lalu yang kedua adalah ada laporan. Laporan itu kita pakai file. Oke, untuk sisanya kita bisa hapus saja. Untuk LI ini kita hapus. Oke, jadi mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Kemudian untuk di sistem kita memiliki dua role, yaitu manajer dan pustakawan. Jadi nanti kita akan mencoba membatasi menu itu sesuai dengan role-nya. Misalnya untuk manajer dia bisa mengakses semua menu ini. Tapi untuk pustakawan dia hanya bisa mengakses selain data user dan laporan. Nah, kita bisa membuat bahwa data user sama laporan itu nanti tidak akan tampil di halamannya pustakawan, tapi dia nanti akan muncul di halamannya si manajer. Nah, berarti untuk melakukan ini, karena user sudah login, di login itu pasti kemarin kita sudah mengesetnya itu menyimpan ID role. Nanti kita tinggal menggunakan ID role saja. Nah, untuk melempar session, yaitu kemarin kita menyimpannya di dalam session, tadi kita sudah membuat get user data ini untuk get session. Nah, sekarang kita lempar di halaman beranda. Kita parsing session itu di halaman beranda. Nah, untuk parsingnya seperti apa? Untuk parsingnya itu kita ke halaman beranda itu adalah index tadi ya. Kita buat objek namanya data. Namanya bebas, tidak harus data. Jadi saya membuat namanya data saja. Kemudian di sini array-nya adalah user login. Untuk nama array juga bebas, sama dengan yaitu this user login. Nah, kita harus membuat objek dulu. Objek namanya data, kemudian array-nya adalah user login, kemudian adalah nilainya yang mau kita parsing yaitu user login. User login ini adalah session yang kita peroleh dari get user data. Nah, kemudian tinggal di load-nya ini, di load template-nya ini kita kasih koma, kemudian kita parsingkan data yang nanti mau kita lempar. Nanti untuk data sendiri kita bisa membuatnya lebih dari satu. Misalnya ada banyak data, tapi dengan syarat array-nya itu berbeda, teman-teman. Jadi tidak menggunakan array yang sama. Sebenarnya kita bisa parsing banyak data, karena ini sebenarnya adalah satu objek, tapi hitung saja tetap saja satu objek. Tapi kita tidak bisa parsing itu misalnya data sama data satu gitu ya. Jadi hanya bisa parsing salah satu data, salah satu objek saja. Baik, sekarang kita ke sidebar. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, jadi data ini, objek ini, itu nanti bisa diakses di view layout sama view beranda. Nah, view layout berarti meliputi top bar, sidebar, dan footer. Jadi di semua template view layout itu berarti bisa mengakses data user login. Nah, selain di template berarti ada di halaman beranda. Nah, kita mengesetnya di sidebar. Tadi yang ingin kita sembunyikan adalah data user ya. Nah, kita akan menyembunyikan menu ini. Kita buat condition dulu, conditional, yaitu if. php if. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih, kita akses array-nya, user login.
Nah, user login itu dapat dari mana? Adalah ini, array yang ada di dalam objek, yaitu user login. Kemudian kita kasih panah ID role. Jadi kita kurang 0. Karena session itu sifatnya array, jadi kita perlu menggunakan ID akses indeksnya adalah 0. Kemudian kita kasih if penutup and if. Kita coba cek, tidak kelihatan karena kita tadi loginnya sebagai manager. Nah, coba kita logout dulu, kita login sebagai pustakawan. Data user masih ada. Oke, data user masih ada, berarti kita kurang. Oh iya, kita kurang ngeset ID role-nya sama dengan berapa? Untuk manager berarti sama dengan 1. Berarti untuk menu ini itu hanya bisa tampil itu jika ID role-nya sama dengan 1, yaitu manager. Kita coba refresh. Nah, hilang. Data usernya sudah tidak ada. Nah, ini berlaku untuk yang laporan. Kita kopikan saja. Laporan. Kita bungkus LI-nya menggunakan if. PHP and if. Kita save ILTF, kita cek lagi, laporannya juga hilang. Oke, sekarang kita masuk ke manager lagi. Nah, untuk manager berarti data user dan laporannya itu ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan session tadi untuk menampilkan nama di sini. Ini adalah namanya Maman Ketoprak. Kita cari itu ada di toolbar. Tadi Maman Ketoprak. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti namanya sama aksesnya. Tadi kan kita sudah menyimpannya di user login menggunakan indeks ke 0 dan kita akses adalah nama. Sepertinya nama. Kita coba dulu. Kita coba saja. Error. Berarti namanya itu bukan nama. Mungkin coba nama user. Ya, nama user. Nah, jadi di sini nama usernya adalah manager. Begitu teman-teman untuk materi di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.